Bab 32. Pelayan sang bos CEO. Bawa saja sana, ucap Oma. Membuat Bara senang. Ia tidak tahu kenapa ia merasa senang bisa bertemu Kirana lagi. Bara sampai bingung sendiri. Liliana langsung menuju kamar Kirana, dan memberitahukan kalau Bara datang menjemputnya. Bagaimana Nyonya? Nanti Tuan mengusirku lagi kalau tahu aku seorang perempuan, ucap Kirana takut Bara akan marah padanya setelah tahu ia seorang wanita. Kau ganti pakaianmu seperti biasa, Bara tidak akan marah padamu, percaya padaku, Liliana meyakinkan Kirana. Mau tak mau Kirana segera mengganti pakaiannya seperti biasa. Dengan rambut palsunya. Saat menuju ruang keluarga, terlihat Bara yang sedang bercanda dengan Oma. Membuat jantung Kirana berdegup kencang, bukan karena jatuh cinta tapi karena ia takut melihat kemarahan Bara kemarin. Kirana masih terngiang-ngiang, muka Bara saat marah sungguh menyeramkan. Kiran, ayo kita kembali ke mansion, ucap Bara seperti tidak terjadi apa-apa. Baik Tuan. Kirana hanya manut saja apa yang diperintahkan Bara. Setelah berpamitan mereka berdua segera pergi dari mansion utama. Saat mengendarai mobil Bara terus memandang Kirana, wajahnya yang cantik seperti perempuan membuat Bara merasa seperti jatuh cinta. Kiran, panggil Bara pada Kirana yang duduk di kursi depan samping kemudi. Hah? Kirana yang sedang melamun pun terkejut. Aku minta maaf, harusnya aku cari tahu dulu semuanya dan tidak menyalahkanmu, ucap Bara. Ya Tuan, harusnya Tuan tidak langsung marah padaku, aku kan jadi takut saat Tuan mengusirku, aku tidak tahu harus kemana. Untung Nyonya membawaku ke mansion utama, kalau tidak aku bisa jadi gelandangan. Kirana meluapkan isi hatinya membuat Bara tersenyum. Kirana masih seperti dulu kalau berbicara. Bara hanya tersenyum mendengarnya, ia merasa nyaman saat bersama Kirana. Tapi ia masih tidak terima kalau ia seorang penyuka terong. Setelah sampai di mansion, Bara langsung masuk ke kamar bersama Kirana memilihkan pakaian. Bara malas ke perusahaan lagi, ia hanya ingin di rumah saja. Sedangkan di perusahaan Bastian terus menghubungi tuannya tapi tetap tidak bisa. Akhirnya ia menelpon mansion pribadi Bara dan mendapat kabar kalau Bara ada di mansion. Bastian pun segera menuju ke sana untuk melihat keadaan tuannya. Tuan muda, Bastian langsung mendekati Bara yang akan menuju meja makan untuk segera makan siang. Bastian memegang bahu Bara dan memutar tubuh Bara melihat apa ada sesuatu yang terluka atau lecet pada tuannya. Apa-apaan kau ini? Ucap Bara protes saat Bastian memutari tubuhnya. Apa Tuan baik-baik saja? Tuan tidak kenapa-napa kan? Ucap Bastian seperti seorang suami yang mencemaskan istrinya. Kau gila ya? Memangnya aku kenapa? Ucap Bara kemudian duduk di meja makan. Saya pikir Tuan akan. Ucapan Bastian segera dipotong Bara. Akan apa? Kau jangan berpikiran aneh-aneh. Ayo duduk dan makanlah, ucap Bara sambil menyuap makanan ke mulutnya. Bastian patuh dan langsung mengambil makanan di atas meja kemudian memakannya. Bastian sangat menikmati makanan itu, bahkan ia sampai nambah. Apa kau lapar Bas? Ucap Bara melihat Bastian makan dengan lahap. Sedangkan Bastian hanya cengengesan. Saat Kirana masuk ke ruang makan, Bastian terus memperhatikan Kirana. Wajahnya memang cantik seperti perempuan, tubuhnya juga berisi. Pantas saja tuannya menyukai Kirana. Tapi dia tidak akan membiarkan itu. Tuannya tidak boleh menyukai sesama terong.
Nanti keturunan Robertson akan terputus. Kau mau kupindahkan matamu itu ke bokong. Ucap Bara yang tak suka melihat Bastian yang terus menatap Kirana. Maaf Tuan, saya pamit akan ke perusahaan lagi, ucap Bastian beranjak berdiri dan pergi dari sana. Tak bisa dibiarkan Tuan benar-benar menyukai Kiran, ini tak bisa dibiarkan, Bastian terus berbicara sampai menuju mobil. Di kediaman Damar, suami istri itu sedang berbincang. Mereka membicarakan Kirana setelah mendapat informasi dari Vania kalau Kirana ada di kota. Mirna langsung berbicara pada Damar untuk ikut ke kota. Ayah kita juga akan ke kota, aku sudah tidak sabar ingin menjambak rambutnya. Gara-gara dia anak kesayangan kita harus menikah dengan pria tua itu, ucap Mirna dengan raut kesal. Bagaimana kalau kita jual saja dia, kita bisa menghasilkan uang banyak. Kirana kan cantik pasti orang membayarnya mahal, ucap Damar memberikan ide pada Mirna. Benar juga ayah, aku sudah tidak sabar ingin memegang uang banyak, ucap Mirna membayangkan punya uang banyak. Di mana uang yang diberikan Vania? Kita buat ongkos ke kota saja, aku tidak punya uang, ucap Damar. Ya, tapi jangan dihabiskan, aku juga ingin pegang uang, ucap Mirna kesal. Damar jarang bekerja jadi hanya mengandalkan uang dari Vania. Sekarang Vania rutin diberi uang oleh Cipto apalagi Vania selalu memuaskannya. Jadi Cipto tidak sayang memberikan uang yang banyak pada Vania. Bab 33. Setelah Kirana dibawa kembali ke mansion, Bara semakin pusing dibuatnya. Setelah 1 hari tidak bertemu, jantung Bara kian tak menentu saat berada di dekatnya. Rasanya Bara ingin memeluknya. Bahkan Bara sampai memimpikannya tidur dengan Kirana. Bara tidak terima kalau dirinya adalah seorang penyuka terong. Dia masih percaya kalau dirinya itu pria normal yang masih menyukai goa. Pagi ini saat Bara bersiap ingin ke kantor, Kirana yang biasa menyiapkan segala kebutuhan Bara tak sengaja bersentuhan saat Kirana memberikan dasi padanya. Bara langsung bereaksi dan reaksinya itu bikin Bara pusing. Aku harus mencari dokter ahli jantung yang lebih kompeten, ucap Bara dalam hati. Ia berpikir dokter kemarin hanya asal mendiagnosa. Pasti Bara ada penyakit yang serius. Bara langsung menuju mobil yang terparkir di halaman dan sudah ada Bastian yang menunggunya di sana. Tuan, Bastian menundukkan sedikit kepalanya. Bara tidak menjawab dan langsung masuk ke dalam mobil. Bas, kau undang dokter ahli jantung terkenal yang ada di luar negeri. Sepertinya dokter jantung di sini tidak ada yang becus, ucap Bara pada Bastian yang sedang menyetir. Untuk apa Tuan? Apa Tuan punya penyakit? Tanya Bastian heran. Makanya itu, kau bawakan saja dokter itu nanti kita akan tahu apakah aku punya penyakit berbahaya atau tidak, ucap Bara. Bastian hanya diam saja mendengar ucapan bosnya itu dan fokus menyetir. Setelah sampai di perusahaan Bara langsung menuju ruang kerjanya. Bara langsung berkutat dengan dokumennya melupakan urusan jantungnya sejenak. Saat sedang sibuk dengan dokumen-dokumennya tiba-tiba seorang pria masuk ke ruangan Bara. Kau sedang sibuk? Tanya Bima langsung duduk di sofa dalam ruangan itu. Ada apa? Jawab Bara tanpa melihat Bima. Wow, ada apa dengan nada suaramu itu? Apa kau tidak suka aku di sini? Ucapan Bima membuat Bara berhenti dengan dokumen-dokumennya dan langsung duduk di sofa mendekati Bima. Kau ingin aku seperti apa? Apa aku harus tersenyum lalu merangkul bahumu begini? Bara merangkul bahu Bima sambil tersenyum. Atau aku harus menciummu saat kau datang?
Bara memonyongkan bibirnya. Saat itulah Bastian masuk ke dalam ruangan tuannya. Bastian sampai syok melihat apa yang terjadi di depan matanya. Bara yang akan mencium Bima. Belum sempat mencium, Bima sudah mendorong bibir Bara menjauh. Bastian berdehem di depan pintu menyadarkan mereka yang duduk di sofa. "Hei Bas, kau jangan berpikiran macam-macam, aku pria normal. Bosmu ini yang sudah belok," ucap Bima menjelaskan pada Bastian. "Ada apa?" tanya Bara seperti tidak terjadi apa-apa. "Maaf Tuan, dokter yang saya hubungi tidak bisa datang secepatnya karena dia sedang sibuk. Hanya ada waktu sampai bulan depan," ucap Bastian. Sebelum Bara menjawab, Bima lebih dulu berbicara. "Dokter apa? Siapa yang sakit?" Bima melihat Bara dari ujung kaki sampai ujung kepala. Sepertinya Bara sehat walafiat, tidak ada sakit apapun. "Tuan ingin memeriksa jantungnya," ucap Bastian. "Hah? Kau punya penyakit jantung?" Bima menatap iba Bara. "Apa kau akan segera mati?" Bima kembali bicara dan kali ini ia dapat tendangan di kakinya. "Duk, kau menyumpahiku cepat mati. Teman macam apa kau ini?" Bara menatap Bima kesal. "Hahaha, ternyata kau masih sehat. Jadi siapa yang sakit?" Bima penasaran siapa yang sedang sakit hingga Bara harus mencari dokter ke luar negeri. Bara pun menceritakan tentang dirinya pada Bima. Tentang dirinya yang sering berdebar saat bersama Kirana. Apalagi saat dekat dengan Kirana. Si Johnny-nya juga sering bereaksi. "Hahaha," bukannya menjawab, Bima hanya tertawa. Ia merasa lucu dengan temannya ini. Bagaimana dia bisa menjadi CEO terkenal di negara ini tapi tidak tahu kalau dia sedang jatuh cinta. Bara kembali menendang kaki Bima karena merasa kesal, bukannya menjawab, Bima malah tertawa. "Hei Bung, apa kau tak tahu kalau kau sudah jatuh cinta pada pelayanmu itu?" Ucapan Bima membuat Bara semakin pusing. Ia selalu menyangkal kalau dia menyukai Kirana. Karena Bara merasa ia masihlah pria normal. "Kau bicara apa? Aku itu pria normal, kau mau membuktikannya?" ucap Bara tak terima. "Mana buktinya? Kau saja tidak bisa berdekatan dengan wanita," Bima mencibir Bara. Benar juga apa yang dikatakan Bima, bagaimana ia dikatakan normal, untuk membuktikannya saja ia tak bisa. Bara terus memikirkan perkataan Bima. Sedangkan Bima hanya tertawa dalam hati. Ia ingin mengerjai temannya ini. Biarlah Bara menyangka dirinya homo. Membuat Bima tertawa senang. "Bara," Bima mengelus paha Bara dan mendapatkan pelototan darinya. "Eits, aku masih normal, kau yang suka terong." Bima semakin senang mengerjai temannya itu. Sedangkan Bara hanya diam saja. Bastian hanya memandang aneh pada dua pria yang ada di depannya ini. "Oh ya, aku kesini mau memberitahumu, kalau aku akan tinggal di mansionmu. Aku bosan di apartemen sendirian," ucap Bima dan mendapat penolakan dari Bara. "Tidak," jawab Bara. Bodoh amat, Bima langsung pergi dari ruangan Bara. Bab 34. Keesokan harinya Mirna dan Damar bersiap untuk ke kota. Berbekal uang yang diberikan Fania. Cukup untuk mereka mencari kontrakan yang murah dan juga untuk membeli kebutuhan lainnya. Setelah beberapa jam mereka sampai di tengah kota. Mereka bertanya-tanya pada orang-orang yang lewat, di mana kontrakan murah berada. Setelah mencari akhirnya mereka dapat. Di sini semuanya mahal. Apa cukup uang yang diberikan Fania?" Mirna melihat dompet yang berisi sisa uang dari Fania.
Kemudian Mirna menatap Damar. Ayah cari kerja di sini, kata orang di kota gajinya besar, ucap Mirna lagi. Ya lihat saja nanti, ucap Damar. Kemudian mereka segera membereskan rumah kontrakan mereka untuk beristirahat. Di perusahaan Bara tengah memeriksa laporan bulanan di perusahaannya. Saking fokusnya ia tak tahu ada seorang wanita yang akan memasuki ruangannya tapi ditahan oleh Bastian. Ada perlu apa? Ucap Bastian pada seorang wanita berpakaian minim. Ia tahu wanita ini seorang model yang dibayar Bara untuk mengaku sebagai orang yang dekat dengan tuannya. Untuk menepis rumor bahwa tuannya itu seorang gay. Maaf tuan, perempuan ini memaksa ingin masuk ke ruangan tuan, ucap Dodi sekretaris Bara. Aku ingin bertemu Bara, minggir, wanita itu mendorong tubuh Bastian. Supaya ia bisa masuk ke dalam. Tapi Bastian tidak bergeming di tempat. Tuan tidak bisa diganggu, dia sedang sibuk, ucap Bastian masih menghadang wanita itu. Kau jangan sok berkuasa, kau itu hanya kacung di sini, wanita itu mulai kesal dengan Bastian yang terus menghalanginya. Aku tidak peduli, Dodi panggil keamanan, Bastian tidak ingin berlama-lama menghadapi wanita berbisa ini. Tak lama dua satpam datang dengan berlarian. Dan langsung mendekati Bima. Kau bawa wanita ini keluar dan jangan biarkan masuk ke perusahaan ini lagi, ucap Bastian. Satpam itu segera membawa wanita itu walaupun ia terus berontak. Lepaskan aku, kau tahu siapa aku. Aku seorang model terkenal, jangan sembarangan menyentuh tubuhku. Lepaskan, ucap wanita itu. Maaf Nona, silahkan keluar, ucap satpam itu melepaskan pegangan tangannya. Awas saja kalian, wanita itu berjalan keluar sambil mengumpat kesal. Ada apa Bas? Tanya Bara saat membuka pintu. Ia seperti mendengar ada keributan di luar ruangannya. Ada pengganggu tuan, tapi sudah diusir, ucap Bastian. Oh, baguslah, Bara kembali masuk ke ruangannya. Ia tidak mood untuk bekerja. Ia jadi merindukan Kirana. Kirana sedang apa di mansion? Apa yang dilakukannya bersama Bima? Ah, Bara mengacak-acak rambutnya. Aku bisa gila, apa aku harus pergi ke dokter kejiwaan? Oh my god, aku benar-benar gila menyukai seorang pria. Bara membaringkan tubuhnya di sofa. Waktu menunjukkan jam pulang, Bara sudah bersiap. Ia sudah tidak sabar untuk cepat sampai di mansion. Bas, ayo cepat, kenapa kau lambat sekali? Bara berjalan dengan terburu-buru sedangkan Bastian mengikuti di belakang. Bastian segera menancap gas karena tidak ingin terus mendengar tuannya mengomel. Saat sampai di mansion bukannya menuju kamarnya tapi Bara malah ke paviliun belakang di mana kamar Kirana berada. Bima yang melihat itu segera membuntutinya. Saat Bara akan mengetuk pintu terlihat pintu tidak terkunci dan sedikit terbuka, sehingga Bara bisa melihat ke dalam. Bara sungguh terkejut saat melihat seseorang yang ia tahu adalah pria kini berubah menjadi seorang wanita. Kirana sedang melepaskan penyamarannya, bahkan ia juga melepas ikatan dadanya. Kemudian ia menuju ke kamar mandi tanpa mengenakan apapun. Bara melihat semua itu dengan mulut menganga. Hampir saja ia meneteskan air liurnya. Ia tak menyangka Kirana seorang wanita, ia bersyukur karena menyukai Kirana. Ternyata ia pria normal pecinta goa bukan pecinta terong. Bara sangat senang sekali apalagi setelah melihat seluruh tubuh Kirana. Membuat sesuatu yang berada di dalam sangkar jadi terbangun. Bara berpikir pasti Kirana sengaja menutupi identitasnya karena ada sesuatu. Dan Bara akan bertanya nanti.
Apa yang kau lakukan? Kau mengintip Kiran ya? Bima menepuk bahu Bara dan membuatnya hampir terjatuh. Apa yang kau lihat? Kenapa mukamu jadi memerah begitu? Wah, wah, wah. Kau melihat Kiran sedang Tian Yang ya? Bima menunjuk muka Bara. Mendengar itu Bara langsung menutup mulut Bima dan langsung membawanya pergi dari sana. Kau jangan bicara sembarangan, aku tidak melihat apa-apa di sana. Bara pergi meninggalkan Bima di sana. Bara langsung menuju kamarnya dan masuk ke kamar mandi. Ia membayangkan dua gunung Kirana yang besar. Ia sungguh tergoda untuk mendakinya. Bara masih di dalam kamar mandi saat Kirana mengetuk pintu kamarnya. Kirana tidak tahu kalau Bara akan pulang cepat. Kiran, kau tunggu di bawah saja, pasti Bara akan lama, ucap Bima yang tahu isi pikiran Bara. Karena ia juga seorang pria. Baiklah, Kirana bingung, memang apa yang dilakukan di kamar mandi sehingga begitu lama di sana. Tanpa pikir panjang Kirana segera turun ke bawah.